Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhana Benita dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam dengan nomor NIM 202307100030. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dari mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif yang diampu oleh Ibu Novia Verliza. Di sini saya akan mengambil judul pengaruh konten media sosial influencer TikTok terhadap gaya hidup mahasiswa di program studi komunikasi penyiaran Islam. Latar belakang. Era digital telah membawa perubahan besar pada gaya hidup mahasiswa, terutama melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube yang mempengaruhi cara mereka berinteraksi, berbelanja, dan membentuk identitas diri. TikTok sebagai salah satu platform yang berkembang pesat memiliki lebih dari 1 miliar pengguna global dan sekitar 92 di Indonesia pada lebih dari 1 miliar pengguna aktif global dan sekitar 92 juta di Indonesia pada tahun 2022. Platform ini memungkinkan influencer untuk mempengaruhi gaya hidup mahasiswa, baik secara positif seperti mempromosikan kreativitas, kewirausahaan, dan gaya hidup sehat, maupun negatif seperti mendorong perilaku konsumtif, kesehatan sosial, dan ketergantungan pada tren. Algoritma berbasis AI memperkuat pengaruh ini dengan menampilkan konten relevan yang sesuai dengan preferensi pengguna. Namun pengaruh ini juga menimbulkan tantangan seperti penurunan kemampuan berpikir kritis, tekanan finansial, dan kecemasan. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk bijak dalam menyaring dan mengonsumsi konten agar bermanfaat bagi media sosial yang dapat dioptimalkan tanpa mengorbankan kesejahteraan mereka. Rumusan masalah yang pertama itu rumusan masalahnya seberapa besar pengaruh konten media sosial influencer di TikTok terhadap gaya hidup mahasiswa. Yang kedua yaitu apa saja dampak positif dan negatif konten influencer di TikTok terhadap mahasiswa. Yang ketiga yaitu bagaimana mahasiswa dapat memanfaatkan TikTok secara bijak untuk mendapatkan manfaat positif tanpa terjebak dalam dampak negatifnya. Tujuan penelitiannya yang pertama yaitu mengidentifikasi pengaruh konten influencer TikTok terhadap gaya hidup konsumtif mahasiswa. Yang kedua yaitu menganalisis dampak positif dan negatif dari konten tersebut. Yang ketiga yaitu bagaimana mahasiswa dapat memanfaatkan TikTok secara bijak untuk mendapatkan manfaat positif tanpa terjebak dalam dampak negatifnya. Manfaat penelitiannya yaitu yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami hubungan antara media sosial, khususnya TikTok, dengan gaya hidup dan perilaku mahasiswa, serta menambah literatur tentang dampak media sosial. Yang kedua yaitu manfaat praktis, memberikan panduan bagi mahasiswa untuk menggunakan TikTok secara bijak serta bagi pengambil kebijakan di lingkungan pendidikan dalam mengarahkan penggunaan media sosial yang sehat dan produktif. Lanjut ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Berbagai penelitian telah mengkaji hubungan media sosial dengan gaya hidup serta perilaku konsumtif. Octaviani 2019 menyatakan bahwa media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa, mempengaruhi gaya hidup dengan dampak positif dan negatif. Agianto et al. 2020 menyoroti pengaruh Instagram terhadap gaya hidup dan etika remaja. Sementara Soraya 2019 menunjukkan dampak signifikan Instagram pada gaya hidup mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Anur meneliti korelasi iklan video TikTok dengan perilaku konsumtif generasi milenial. Sedangkan Maulana et al. Membahas pengaruh influencer terhadap perilaku konsumtif pada e-commerce di era digital. Penelitian lain oleh Wibowo dan Yudi menegaskan pengaruh TikTok
sebagai media pemasaran digital. Amalia dan Putri mengungkapkan bahwa influencer media sosial mempengaruhi keputusan pembelian generasi Z, terutama melalui referensi dan kualitas konten. Lestari dan Gunawan mengkaji dampak electric word of mouth di TikTok terhadap brand image dan minat beli produk Scarlett Whitening. Sementara Musanna menyoroti pengaruh media sosial terhadap gaya hidup belanja online mahasiswa, terutama karena kemudahan dan tren pergaulan. Nah, yang kedua yaitu definisi konseptual. Yang pertama ada konten media sosial TikTok influencer. Pengertian konten media sosial, aspek-aspek konten media sosial. Yang kedua yaitu gaya hidup mahasiswa. Pengertian gaya hidup mahasiswa, aspek-aspek gaya hidup mahasiswa. Yang selanjutnya itu aspek atau dimensi. Yang pertama itu aspek konten media sosial TikTok influencer. Yang pertama, jenis konten informatif, berita dan edukasi. Yang kedua yaitu kualitas konten, akurasi konten, benar dan hoax. Yang ketiga yaitu interaksi dengan konten, frekuensi engagement, like, comment, share. Terus gaya hidup mahasiswa. Yang pertama itu aktivitas sehari-hari, kayak rutinitas keseharian. Yang kedua yaitu pola konsumsi, ikut-ikutan tren agar diterima di lingkungan sosial. Yang ketiga yaitu gaya hidup digital, menjadikan media sosial sebagai sarana menunjukkan status sosial. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama itu faktor konten media sosial influencer. A itu faktor kemajuan teknologi. Yang B faktor perilaku hedonic behavior. Yang C yaitu faktor sense of community. Yang kedua itu gaya hidup mahasiswa. A faktor pemasaran, B faktor objektif, C faktor subjektif. Hubungan antar variabel. A itu variabel bebas atau variabel X, konten media sosial TikTok influencer. Habis itu variabel terikat atau variabel Y, yaitu gaya hidup mahasiswa. Hubungannya yaitu konten yang diunggah oleh influencer di TikTok mempengaruhi gaya hidup mahasiswa melalui beberapa aspek seperti pola konsumsi, kesehatan, dan interaksi sosial. Influencer TikTok seringkali mempromosikan produk, tren, atau gaya hidup tertentu yang menarik perhatian mahasiswa. Konten ini dapat mempengaruhi preferensi mahasiswa dalam hal mode, pola makan, aktivitas sosial, dan bahkan cara berpikir. Kerangka berpikir di sini udah ada dari variabel X dan variabel Y. Variabel X yaitu konten media sosial TikTok influencer. Itu ada aspeknya frekuensi paparan. Yang kedua yaitu jenis konten. Yang ketiga yaitu interaksi dengan konten. Di variabel Y yaitu gaya hidup mahasiswa. Yang pertama yaitu aktivitas harian, yang kedua pola konsumsi, yang ketiga pola pikir dan kesehatan mental. Penelitian ini akan dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di program studi komunikasi penyiaran Islam KPI angkatan tahun 2023. Hipotesis ada dua hipotesis, yaitu hipotesis utama dan hipotesis pendukung. Hipotesis utama atau H1 yaitu konten influencer di TikTok berpengaruh terhadap gaya hidup konsumtif mahasiswa. Yang kedua yaitu hipotesis pendukung H2, frekuensi paparan konten TikTok influencer meningkatkan pola konsumsi mahasiswa. Yang ketiga yaitu H3, algoritma TikTok memperkuat pengaruh konten terhadap gaya hidup mahasiswa. Lanjut ke bab 3 yaitu identifikasi variabel penelitian. Variabel bebas atau biasa dibilang itu independent variable. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konten media sosial TikTok influencer atau variabel X. Yang kedua itu variabel terikat, dependent variable. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah gaya hidup mahasiswa atau variabel Y.
Operasionalisasi konsep penelitian. Yang pertama itu konten media sosial TikTok influencer. Konten media sosial TikTok influencer adalah konten berbentuk video pendek yang diunggah oleh individu berpengaruh untuk mempromosikan gaya hidup, produk atau nilai tertentu kepada audiens mereka. Konten ini disebarkan melalui platform TikTok dengan tujuan mempengaruhi opini, perilaku, dan preferensi pengikutnya. Adapun dalam pelaksanaan penelitian ini, konten media sosial TikTok influencer dapat diukur melalui aspek-aspek frekuensi paparan konten, jenis konten, informatif, hiburan atau promosi, dan tingkat interaksi audiens seperti memberikan like, komentar, dan share. Operasionalisasi konsep penelitian. Yang kedua yaitu gaya hidup mahasiswa. Gaya hidup mahasiswa adalah pola konsumsi yang mencerminkan cara mahasiswa menghabiskan waktu, uang, serta mengatur aktivitas sehari-hari berdasarkan minat dan opini mereka. Gaya hidup ini dapat terlihat dalam pola konsumsi, kebiasaan sosial, dan pandangan mereka terhadap tren yang berkembang. Adapun dalam pelaksanaan penelitian ini, gaya hidup mahasiswa dapat diukur melalui aspek-aspek aktivitas harian mahasiswa, pola konsumsi yang mereka lakukan, serta pola pikir dan kesehatan mental yang mencerminkan pengaruh dari konten media sosial yang mereka konsumsi. Di sini ada populasi dan sampel. A. Populasi yang menjadikan subjek penelitian ini adalah mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam KPI angkatan tahun 2023. Di sini ada rumusnya, yaitu N kecil jumlah sampel, N besar jumlah populasi, E kecil persentase kelonggaran ketelitian. Jumlah populasi N besar merupakan jumlah responden yang tingkat kesalahan penetapan sampel 10%. Maka dapat dihitung jumlah sampel sebagai berikut. N kecil sama dengan 60. 1 tambah dalam kurung 300 kali 0,12 tutup kurung. Jadi 1 tambah 60 sama dengan 61 sama dengan 4,91 sama dengan 5. Dari hasil perhitungan tersebut, maka jumlah sampel dari penelitian ini adalah sebanyak minimal 5 responden, akan tetapi peneliti akan membuatnya menjadi 60 responden untuk menghindari sampling error. Lokasi penelitiannya akan dilakukan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang beralamat di Jalan Brawijaya, Geblakan, Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan dilaksanakan di program studi komunikasi penyiaran Islam KPI angkatan tahun 2023 dan responden yang aktif menggunakan TikTok. Metode penelitiannya. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah dengan memanfaatkan survei. Dalam survei, data diperoleh dari responden dan dikumpulkan melalui daftar pertanyaan atau kuesioner terstruktur. Peneliti menggunakan Google Forms sebagai media pengumpulan data yang disebarkan atau didistribusikan kepada responden secara online. Sedangkan sumber untuk memperoleh data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari beragam buku, jurnal, dan internet. Untuk instrumen penelitiannya sudah terlampir di proposal penelitian yang sudah saya upload di my class. Teknis analisis data. Yang pertama itu uji analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk merangkum, mengorganisir, dan meringkas data agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik dasar dari suatu dataset. Tujuan utama dari analisis deskriptif adalah untuk menyajikan data secara ringkas hingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pola, distribusi, dan variasi dari data tersebut. Data tersebut diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi oleh responden. Kemudian hasil data tersebut akan diolah oleh peneliti dengan cara mengelompokkan dan ditabulasikan, kemudian diberi
penjelasan. Yang B yaitu uji normalitas. Uji normalitas merupakan teknik pengujian guna mengetahui kenormalan distribusi data. Pengujian ini dilakukan karena pada analisis statistik parametrik asumsi yang dilakukan secara normal. Sianabella 2021. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih Ibu Novia atas kesempatan saya untuk presentasi online ini. Semoga dengan presentasi ini Ibu bisa memberikan revisian agar bisa saya benahi secepatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.